Halo, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 21040450101003. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap kegiatan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Nah, tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan ataupun kegiatan konseling kelompok. Pada tahap ini, topik pembahasan dilakukan dengan menghidupkan karakteristik kelompok. Tahap kegiatan ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kehidupan kelompok. Nah, tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini yaitu terbahas secara tuntasnya permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Nah, adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok dalam tahap ini yaitu pemimpin kelompok sebagai pengatur proses kegiatan yang harus memiliki sikap sabar dan juga sifat terbuka, mau aktif tetapi juga tidak banyak bicara dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh dengan empati. Nah, kegiatan yang berlangsung pada tahap kegiatan ini yaitu di mana semua anggota saling bertukar pendapat atau pengalamannya masing-masing secara bebas. Para anggota saling membantu, saling menerima, saling menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan. Nah, pada tahap inilah kelompok benar-benar mengarah pada permintaan tujuan. Anggota kelompok juga dapat mengembangkan diri baik pada kemampuan berkomunikasi maupun kemampuan sosialisasi. Nah, adapun kegiatan yang akan dijalankan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, mengemukakan masalah. Nah, pada tahap ini semua kelompok diajak untuk mengemukakan permasalahan apa yang dirasa cukup baik dijadikan sebagai topik. Misalnya mengenai kurangnya kemampuan peserta didik dalam sebuah kegiatan seni. Kemudian yang kedua itu pemilihan topik. Nah, setelah dilakukan kegiatan dalam hal pengungkapan masalah oleh masing-masing kelompok, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan topik permasalahan yang akan dijadikan sebuah topik dalam kegiatan kelompok ini. Nah, pemilihan topik akan diputuskan oleh pemimpin kelompok setelah mendengar semua pengungkapan masalah dari masing-masing anggota kelompok itu sendiri. Nah, misalnya dari masalah yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugas dalam sebuah kegiatan seni. Kemudian yang ketiga, pembahasan topik. Nah, setelah menentukan topik yang akan dibahas, maka kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah membahas topik tersebut, yaitu yang berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan tadi. Nah, yang keempat yaitu kegiatan selingan atau games. Nah, setelah membahas topik, tentunya peserta didik akan merasa sedikit bosan dengan pembahasan materi yang telah dipaparkan pada sesi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, untuk memecah kebosanan mereka perlu diadakan yang namanya games, baik itu melalui sosiodrama maupun melalui hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan tadi. Misalnya, salah satu kelompok ditunjuk untuk melakukan sebuah drama yang mana salah satu anggota di antara anggota kelompok tidak bisa melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam naskah drama tersebut. Akan tetapi di akhirnya semua teman-teman memberikan jalan keluar, yaitu mencoba melakukan peran lain dan akhirnya bisa melakukan peran tersebut dengan sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengemukakan permasalahan. Setelah melakukan kegiatan di atas, maka akan dikemukakan tentang masalah apa yang timbul ketika salah seorang dari anggota kelompok tidak bisa melakukan apa yang diberikan. Nah, disinilah semua akan dibahas mengenai apa yang menyebabkan sehingga salah satu dari anggota kelompok tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, selanjutnya pada tahapan ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu di mana masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan.
seperti masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan juga secara tuntas. Kemudian kegiatan selingan, di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh anggota kelompok.